Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini saya diberi kesempatan bercerita tentang kisah kehidupan saya yang insya Allah bisa menginspirasi, bisa dipetik manfaat tentang kebaikannya. Perkenalkan, nama saya Mujiono. Saya lahir di desa ya, Kabupaten Magetan, tepatnya Desa Goranggareng, yang terkenal Goranggareng semua pemirsa sudah tahu, daerah yang sangat minus, sangat tandus pada saat itu. Jadi saya lahir tahun 1955, tepatnya tanggal 27 Juli 1955. Saya lahir di sebuah desa yang sangat tandus, kering kerontang, sehingga kondisi daerah saya itu membuat saya tidak betah di kampung halaman, sehingga memutuskan untuk merantau, untuk membangun masa depan saya yang lebih baik. Akhirnya tahun 1968 saya lulus sekolah rakyat SD. Setelah lulus, saya memberanikan diri nekat bonek berangkat ke Surabaya, dan saat itu saya menjadi gelandangan di Terminal Joyoboyo, terminal terbesar, pusat terminal di kota metropolitan Surabaya. Dari terminal itulah saya banyak belajar tentang kehidupan. Mulai dari penjual koran, menjual es geronjong, menjadi kuli angkut, dengan sebuah mimpi bahwa suatu saat saya harus sukses melalui perjuangan yang keras. Dan alhamdulillah memang dari perjuangan yang begitu panjang, nanti akan saya ceritakan urutannya. Singkat cerita, posisi saya sekarang walaupun hanya lulusan sekolah rakyat, nyatanya aku ini di daerah Juanda, di mana-mana dipanggil bos. Aku ini dipanggil bos. Karena pada saat sekarang ini, saya bosnya homestay, bosnya tour travel, bosnya rental mobil, bosnya bengkel cuci mobil dan kuliner. Ada banyak usaha saya. Karena saya memiliki prinsip sumber rezeki itu lebih baik kecil tapi banyak. Sehingga kalau satu bermasalah, yang lainnya masih bisa hidup. Jadi ada subsidi, saling menghidupi. Nah, sekarang usia sudah 65 tahun. Di antara usaha-usaha tentu saja jatuh bangun. Hal itu bagi pengusaha yang hanya lulusan sekolah rakyat, belajar di kehidupan, menjadikan kemantapan mental dan semangat, tidak mudah menyerah. Jadi orang yang sebagai praktisi menjalani kehidupan bisnisnya itu langsung praktek, memiliki nilai plus dari kaum yang berlatar belakang akademisi. Saya tidak pernah malu, tidak pernah minder, walaupun saya cuma lulusan sekolah rakyat, atau aku selalu bercanda, aku ini S1, SD tok. Tapi sahabat karib saya banyak, kaum akademi, sarjana, bahkan ada yang doktor. Sehingga kita bisa kolaborasi. Prakteknya aku yang menjalankan, ilmu teorinya aku mintakan kepada mereka. Nah, saya mengawali karir sebagai manusia yang berkewajiban mencari sandang pangan, mencari rezeki. Mulai saya masih di Terminal Joyoboyo, saya sudah memiliki bekal pesan dari orang tua, kerja atau usaha apa saja nak, harus pakai semboyan, kodok percil dimakan kadal. Artinya apa? Usaha atau kerja tidak usah cari yang keren.
Cari yang paling sederhana, yang mudah kau bisa lakukan. Yang penting harus ingat, hasilnya harus betul-betul yang halal. Nah, dari semboyan kodok percaya dimakan kadal itu saya rasakan betul kesaktiannya, manfaatnya. Sehingga tanpa disadari mempengaruhi perilaku kita. Karena dengan semboyan halal, setiap akad transaksi apapun kepada konsumen, kepada pelanggan, harus dua-duanya ridho, harus dihalalkan, sama-sama ikhlas. Dengan kesan yang baik, dengan sama-sama ikhlas inilah menjadi berkelanjutan. Bekerja sama, menjadi melanggan, menjadi mitra usahaku, semua menjadi menghasilkan sebuah senyum yang manis karena ridho itu tadi, karena ikhlas tadi. Nah, para pemirsa, saya ini didatangi dua anak muda ini, Mbah aku tak liput sampean Mbah. Untuk di channel YouTube barangkali kisah panjenengan bisa menginspirasi utamanya generasi muda. Masya Allah, subhanallah, saya ini sampai terharu. Geronto-ronto karena syukur. Jangan sampai pengalaman saya yang jatuh bangun malang melintang di semua sendi perjuangan, pekerjaan dan usaha ini, aku bawa ke liang kubur. Karena mengingat hanya seorang lulusan SD, kenapa aku bisa menjadi bosnya rental mobil? Mobil selalu baru. Baru tahu mobilnya serba baru, sopirku serba tahu. Itu menjadi janjiku pada pelanggan rental mobilku. Kalau nyewakan kaset VCD udah biasa, tapi aku nyewakan mobil. Mobil yang serba baru. Setelah itu sampai punya penginapan kamar, homestay. Ada AC, ada TV, ada free wifi, kamar mandi dalam, mandi shower. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kesimpulannya adalah karena dengan bekal kodok percaya dimakan kadal itu dan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau orang Islam. Ya Allah, jadikan sisa umurku ini bermanfaat bagi orang lain. Hanya itu. Doa dan impian saya itu hanya bagaimana sisa umurku berguna untuk orang lain. Nyatanya kalau Allah diberikanlah jalan-jalan yang seakan-akan gak masuk akal. Gak masuk akal, heran sendiri kadang bulu kuduk sampai merinding. Bagaimana ya aku kok bisa seperti ini? Kalau dipikir aku bukan anak orang kaya. Berangkat minggat dari kampung halaman karena himpitan ekonomi yang sangat kuat. Tapi nyatanya sekarang, aku hidup walaupun tidak kaya raya. Tidak kaya raya. Tapi aku dipanggil bos. Oh, enggak kaya kok dipanggil bos. Karena sebagian daripada teman-temanku sangat menghormati aku karena dari itu tadi. Selalu diskusi, sharing, memberikan saling inspirasi, nasihat yang baik. Nah, pada saudara-saudara pemirsa sekalian, proses kehidupan saya itu panjang. Tidak langsung ujuk-ujuk saya jadi bos seperti sekarang. Dari terminal Jayabaya, jadi kuli angkot jual koran, saya menginjak naik pangkat jadi kernet angkot. Habis dari kernet angkot, jadi sopir angkot. Setelah itu nasib baik, singkat cerita aku menjadi sopir taksi Bandara Juanda. Keren kan? Sopir taksi Bandara Juanda. Penumpangku aneka ragam melintas kehidupan. Ada dokter, ada profesor, ada sarjana hukum. Aku ngaji belajar pada penumpangku. 23 tahun aku jadi sopir taksi bandara. Selama 23 tahun aku selalu bertanya, mengajak komunikasi penumpangku dalam rangka apa ke Surabaya. Nah, di situ saya banyak belajar. Dari belajar kepada penumpangku yang aneka lintas latar belakang itu tanpa aku sadari, menambah wawasanku yang lebih luas daripada teman-temanku. Sehingga oleh Komandan Juanda yang angkat menjadi tim penyelesai kecelakaan lalu lintas taksi prima pada saat itu. Oleh teman-teman aku diangkat menjadi ketua paguyuban yang mau menasihati mereka, menampung aspirasi mereka. Nah, setelah itu diikutkan pemilihan walaupun sekolah rakyat dan status sopir, tapi aku ini ketua Organda Kabupaten Sidoarjo. Loh, apa gak keren? Sopir jadi ketua Organda, padahal Organda itu organisasi pengusaha kendaraan bermotor, organisasinya pengusaha.
Tapi karena mukjizat Allah, nyatanya aku menjadi ketua Organda Sidoarjo. Sehingga setiap rapat koordinasi dengan instansi dinas, ngatur manajemen lalu lintas rambu-rambu Kota Sidoarjo, aku dilibatkan. Dari pengalaman organisasi-organisasi seperti itulah, tahun 94, saya nangis kepada Allah, ya Allah, masa saya hanya jadi sopir taksi aja. Kalau saya jadi sopir taksi aja, saya hanya berguna untuk anak istriku. Aku ingin lebih luas berguna untuk orang lain, ya Allah. Seakan-akan Allah ini mendengar doaku. Diberilah jalan, diberilah bisikan di hati. Kalau begitu ya jadi pengusaha. Jangan jadi sopir saja. Aku bertanya kepada Allah, usaha apa ya Allah? Aku hanya sekolah rakyat. Ya usaha yang sesuai dengan pengalamanmu. Akhirnya sebagai ketua Organda dan sebagai ketua paguyuban sopir taksi Juanda, saya berpikir menemukan sebuah celah peluang tentang sebuah kebutuhan transportasi kendaraan besar yang di Bandara Juanda tak ada. Bandara Juanda kan hanya taksi sedan. Saya menghadap kepada pejabat yang di sana untuk mohon diadakan sebuah unit angkutan jasa kendaraan besar untuk memenuhi kebutuhan bandara. Karena sistem yang ada di bandara tidak memungkinkan untuk dibuat jenis usaha seperti itu. Dengan kecewa akhirnya saya merenung lagi. Ya sudah, kalau begitu akan aku dirikan di luar Bandara Juanda. Atas restu pejabat yang di sana, saya resign keluar dari sopir taksi Juanda. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mendirikan sebuah jasa angkutan sesuai dengan usulan saya tersebut. Caranya bagaimana? Pada saat itu status masih sopir, tidak punya harta, tapi mimpiku besar, rental mobil. Nah, pada saat itu di koran media sedang promosi, bulan gampang dapat mobil kijang. Dengan uang 5 juta pulang sudah membawa mobil kijang. Akhirnya saya kusak-kusuk dengan teman-teman sopir taksi Juanda. Ayo bro, bahasa sekarang itu bro gitu aja ya, sekarang yang sedang in. Ayo ngebos yuk, sudah puluhan tahun buruh ikut orang, bosan juga ya. Yuk sekarang kita jadi juragan. Juragan apa mas? Kita dirikan rental mobil. Aku yang memiliki ide, aku yang konsentrasi mencari penumpang, muatannya, armada-armadanya dari sampean-sampean. Dari 250 sopir taksi Juanda itu hanya 5 yang tertarik. Akhirnya mengikuti langkahku. Sehingga 94 kita keluar, 95 kita sudah mulai mendirikan rental mobil. Setelah begitu jalan karena Allah, pelangganan semakin banyak, teman-teman juga banyak yang akhirnya tertarik bergabung. 96 saya sudah punya armada itu 24 unit. Sehingga tetangga saya bingung, gimana Pak Mujiono ini, Mas Mujiono ini, tahu-tahu kok ada 24 unit mobil baru semua. Nah, itulah saudara. Pada tahun itu saya membuktikan mampu mengubah yang tak mungkin, yang tak masuk akal menjadi mungkin karena bukti. Yang penting, sebagus apa produk kalau tidak mampu menjual sama dengan bohong. Makanya aku yang kedepankan adalah pasarnya dulu. Begitu pasarnya sudah yakin, kuat, baru dicarikan akal. Investor bisa dari teman, pemberdayaan, ekonomi teman, bisa juga akhirnya menuju ke perbankan, ke finansial perusahaan. Kan? Nah, singkat cerita, happy ending, rental mobil di daerah Juanda yang berbadan hukum yang resmi adalah perusahaan Ganeta Transport Service yang aku dirikan. 96 mendirikan usaha, anak putra mahkotaku, anak Barep, lulus SMA, aku kirim ke Malang. Kuliah pariwisata agar nantinya bisa melanjutkan mimpi bapaknya mengelola usaha tidak hanya sekedar rental mobil tapi tour and travel. Itu salah satu ya, sepenggal salah satu usahaku yang boleh dibilang sukses, rental mobil. Nah, setelah itu saya berpikir lagi, apalagi ya rental mobil, apalagi?
usaha yang bisa istilahnya itu simbiosis mutualisme, saling mendukung. Aku dirikan lagi perusahaan. Pada saat itu rame-ramenya wartel. Aku dirikan usaha wartel di kantor Ganeta Rental. Aku dirikan bengkel cuci mobil. Jadi seluruh armada dicuci di bengkel mobil sendiri. Terus aku berikan janji kepada seluruh anggota pekerja yang di Ganeta Transport harus punya masa depan. Salah satu Pak Muksin, sampai sekarang bisa dibuktikan. Pak Muksin itu orang Madura, tukang cuci mobil saya. Tapi karena nurut, sekarang jadi bos, ngikuti selangkahku. Jadi bos rental, punya mobil 10 unit. Itu Pak Muksin, terus Pak Lano, Pak Joko Parwoto, banyak. Plasma rental mobil yang semua adalah alumni atau lulusan daripada Ganeta Transport Service. Ini nyata, di daerah Juanda semua pasti tahu. Nah, setelah semuanya selesai, anak saya lulus kuliah, perusahaan transport service saya serahkan ke Mas Tio, anak saya. Saya harus mencari permainan baru agar tidak dumpo atau bertemu dengan anak terus, membuat anak tidak nyaman. Mereka harus mengukir rekam jejak sendiri. Akhirnya setelah aku kawal 3 tahun Ganeta Transport, aku lepas kepada anakku. Lepas sudah, kelola sama istrinya. Bengkel cuci mobil, Ganeta Rental, Ganeta kuliner, warung kopi, aku serahkan ke anak. Bapaknya mikir lagi, bagaimana caranya? Jangan sampai aku diam, aku tipenya bukan orang giat. Alhamdulillah, dapat rezeki. Oh ya, saya kasih tahu ya, friend, saudara sekalian. Dia di dalam sukses suami, di baliknya pasti ada seorang istri yang hebat, yang istimewa. Itu istri saya. Istri saya ini wanita yang betul-betul Wonder Woman, yang rendah hati, tak pernah suka kemewahan. Dia sangat hidup sederhana, padahal dia pegawai BUMN. Istri saya kerja di Angkasa Pura Bandara Juanda. Allah sudah mengatur. Begitu perusahaan saya serahkan ke anak saya, aku bingung mau usaha apa agar tidak terjangkit Power Syndrome. Istri pensiun. Alhamdulillah, ada jalan ide baru. Pensiunan Angkasa Pura ada bekal pesangon. Armada mobil yang punya saya sudah ada berapa unit yang lunas. Akhirnya pesangon istri dengan mobil celengan yang sudah lunas aku jual, aku bangunlah homestay. Agar dengan homestay ini terjadi simbiosis tadi. Ada tamu-tamu langganan anak saya perlu tidur, aku sediakan kamarnya. Nah, saudara pemirsa sekalian, faktor zaman sangat mempengaruhi entrepreneur, pengusaha, situasi zaman. Saya pernah dihempas badai krisis ekonomi saat terakhir sekarang diterpa oleh pandemi COVID-19. Semua temanku tepar, termasuk aku. Bisnis travel berhenti, transport service berhenti, warung nggak laku. Tapi untung ya Allah, saat sekarang ini saya menjadi pengusaha susu ini. Ini semula tak kepikir menjadi sebuah ladang usaha. Sejarah kefir ini saya membuat kefir hanya karena istriku tercinta sakit diabetes. Yang sampai setiap mau makan insulin karena sudah stadium akut. Mobil banyak, apa-apa punya. Tapi garwo sigarane nyawa, istri saya sakit. Dia selalu sedih sampai suatu saat dia bilang, kakek, enak yo. Enak apa? Itu jam 2 malam saat tidur aku dibangunkan. Kata teman-temanku kalau aku sakit diabetes insulin ini sudah vonis mati, kayak aku tinggal nunggu mati. Padahal kita ini dulu kita sengsara susah bersama, sekarang kita ini kaya. Nah aku mati kakek pasti kawin lagi ya. Kalimat itu menjadi tonggak sejarah. Membuat aku berpikir bagaimana caranya mencarikan obat istriku.
Zaman sudah berubah di medsos, ada Mbah Google, ada Tante YouTube. Aku searching cari di sana. Kepada Mbah Google, Tante Yusuf menjadi Tante YouTube menjadi penyelamat kehidupan istriku. Karena minum kefir ini, istriku bebas dari insulinnya, sekarang menikmati hari tua, terbang kemana-mana, makan durian semau-maunya, sudah tidak takut lagi dengan yang namanya diabetes. Ini fakta, bukan hoax. Ini fakta nyata. Nah, karena merasakan istri saya sehat bugar melalui wasilah kefir, akhirnya dalam hati terpikir, aku harus berbagi cerita, berbagi manfaat. Aku mulai aktif main Facebook, mengenalkan susu kefir ini kemana saja. Berbagi nikmat sehat di hari tua. Alhamdulillah. Yang semula kefir kuniatkan hanya berbagi sehat kepada masyarakat, ternyata saat pandemik ini semua usahaku ini tutup sudah. Justru kefirnya yang laku. Sehingga kefir selain menyehatkan kami sekeluarga juga mengisi dompetku. Oleh Allah diberilah pengganti dari semua usahaku yang sedang terpuruk dengan usaha susu fermentasi atau yang disebut kefir ini, saudara sekalian. Ini dalam hal susu kefir di otak dan hati itu bukan hanya bisnis oriented. Nek di duit tuku wong, nak nang nggonku. Nek gak duit teko nang omahku minum kefir gratis. Itu janjiku. Dan itu aku buktikan. Nyatanya apa? Semakin sering kita berbagi gratis, semakin oleh Allah diganti berlipat ganda. Sehingga kefir sudah beredar ke seluruh Indonesia. Dengan packaging khusus ya. Sampai aku bisa sediakan ruang seperti laboratorium ini untuk memenuhi standar higienisnya. Maunya BPOM nanti memproduksi kefir harus sudah memenuhi layak standar food grade. Nah, aku penuhi semua seperti ini. Sehingga harapan saya nantinya susu kefir ini sudah tersosialisasi ke masyarakat menjadi budaya. Budaya gerakan masyarakat sehat melalui minum kefir, tapi susu. Apalagi kita khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Kandang sapi banyak. Para peternak bingung mau jual susunya cuma dihargai koperasi murah. Oleh plasmaku penggiat kefir yang binaanku semua dibeli 10.000. Luar biasa kan? Nah, makanya marilah. Kalau kita sudah terpola, terbudaya minum kefir di keluarga kita, insya Allah tidak membebani BPJS. BPJS gak kepake sudah. Tapi susu ini kecut sekali. Tapi kecutnya bukan kecut vitamin C, bukan kecut seperti buah-buahan. Kecutnya adalah asam laktat. Ada sudah beberapa profesor yang mengadakan riset penelitian, kaum akademis, Unibro, IPB, UNER, seluruh kampus papan atas di Surabaya sudah pernah magang di sini. Mendalami belajar, meneliti tentang susu kefir ini. Nah, sehingga harapan saya nanti mimpi orang tua mengenalkan kefir kepada seluruh masyarakat khususnya Indonesia bisa sukses. Dengan begitu kita bisa menikmati hari tua seperti Mbah Rowo dan Mbah Rowi. Bagaimana nikmatnya? Usia tua masih bebas makan apa saja. Itu ya guys ya. Jadi sementara begitu cerita-cerita saya. Nanti akan saya paparkan ya. Saya tadi kan berbilang bahwa susu ini tidak boleh bisnis oriented hanya mikir duit semata. Itu janjiku yang harus aku penuhi kan. Cara membuat susu kefir ini gratis. Walaupun di medsos sudah banyak membuat workshop termasuk saya. Kapan saatnya berbayar kita sediakan. Tetapi yang utama adalah gratis untuk kefir tingkat dasar. Cara membuat tape susu bagaimana bla 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 nanti akan kita uraikan. Ada beberapa kronologi urutan nanti akan ditayangkan oleh mbaknya. Jadi protap, pra, dan pasca pengolahan susu itu harus jelas. Habis itu
Susu bahan bakunya harus ditesnya, mutunya bagus, memenuhi standar apa enggak. Setelah itu perlakuannya bagaimana, pasteurisasi atau perebusan susu. Setelah itu pendinginan, inokulasi. Inokulasi itu penyampuran antara biang starter bibitnya dengan susunya. Setelah itu masuk ke inkubasi. Setelah itu panen. Setelah itu botulisasi. Botulisasi, labeling, itu juga tidak sembarangan. Ilmu harus ada standarnya, etikanya yang pemerintah sudah terapkan. Itu nanti insya Allah melalui liputan ini secara urut, asal para pemirsa sabar menanti ya, karena kalau langsung dicepokkan semua selesai, tidak menyerap ilmunya, nanti kurang bisa efektif. Jadi harus sesuai tahapannya. Nanti kita akan paparkan, jelaskan, bukan hanya dengan omongan seperti cerita sekarang, tapi dengan praktek pembuktiannya. Nah gitu ya guys ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan cerita sekilas saya tadi, bagaimana caranya mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin, karena perjuangan dan doa, dan menyitir kalimatnya para tokoh masyarakat kita, lupa aku namanya, Pak Sadino siapa itu ya, itu tapi terkesan betul. Ilmu yang paling bagus itu ilmu yang dipraktekkan, bukan ilmu yang ditanyakan saja. Itu aku pegang betul. Praktek, harus berani praktek, praktek. Masuk rumah dulu, baru dipelajari ada apa isi rumah itu. Terus disesuaikan diri. Jangan diangan-angan kira-kira apa isi rumah itu. Ya, wah, ya lewat. Zaman sudah semakin menuntut kita berpikir aktif, bergerak cepat. Siapa yang cepat, dia dapat. Dan tentu saja dalam naungan wahyu ilahi yang namanya kabejan. Yo, balik nang ini slogan TV. Zaman wis berubah, wong pinter kalah karo wong bejo. Ini bener, ini loh. Wong bejo, SR tapi bejo insya Allah ya. Karena apa? Punya semboyan. Satu, kodok berjil dimakan gada. Yang kedua, yaitu tadi, tekun bekerja dan dasarnya harus ibadah. Semuanya karenamu ya Allah. Bukan karena aku pinter, bukan. Kalau kita bersandar dengan doa, bersandar kepada Allah, kalau ada masalah, itu ujian. Kita mau naik kelas. Tapi kalau kita salah langkah, kufur misalnya, dan takabur, dan sebagainya, begitu usaha ada masalah, itu ajab sudah, sulit bangkit. Tapi selaginya kita masih pada jalan, kodok berjil dimakan gadal, kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Oke guys? Sementara gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.